Halo semuanya, salam sehat. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 5 berkaitan dengan wirausaha ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke pembahasan hari ini. Ya, usaha di sekitarku. Nah, di KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan KD 4.3 itu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Tahu kan artinya ekspor dan impor? Nah, ini kira-kira gambar orang yang sedang apa? Ini gambar orang yang sedang membatik ya, batik tulis. Nah, pengertian ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri ya. Jadi ketika pengrajin atau pengusaha-pengusaha Indonesia ya, barangnya atau hasil produksinya dikirim ke luar negeri, itu adalah ekspor ya. Nah, ini kira-kira orang yang sedang apa? Ini sedang menjahit ya. Ini berarti berkaitan dengan garment. Nah, pengertian impor sekarang. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Contohnya adalah Indonesia mengimpor. Kalau di sini Indonesia masih mengimpor katakanlah bawang-bawangan ya, kita impor dari negara Vietnam. Seperti itu. Jadi negara Indonesia membeli dari negara Vietnam. Itu hanya contoh ya. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ya. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Coba dianalisis ya. Menurut kalian, dari gambar ini impor ya, barang impor dari gambar berikut itu apa? Bapak kasih waktu. Ya, mesin jahit itu memang Indonesia masih mengimpor dari luar negeri. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Oke, diperhatikan baik-baik. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat membentang luas alam Indonesia. Kemudian, kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Nah, komoditas ekspor di Indonesia. Oke. Hasil industri ya, hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik ya. Yang kedua, ada hasil pertanian dan perkebunan. Ya, ini berarti orang tua yang bercocok tanam ya. Seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Nah, ini untuk hasil hutannya nomor 3. Indonesia kaya akan hutan ya, berarti juga kayu potongan, kemudian ada rotan dan damar. 4. Hasil peternakan dan perikanan, ada daging, kemudian ada udang, ikan laut, dan mutiara.
Yang kelima, ada hasil pertambangan. Pertambangan itu berarti meliputi apa aja? Ada migas ya, migas itu singkatan dari minyak bumi dan gas alam. Dan non migas itu tidak berkaitan dengan minyak bumi dan gas alam, tapi contohnya ya seperti batu bara, logam, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Itu merupakan non migas. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan komoditas ekspor, sekarang komoditas impor di Indonesia. Yang pertama ada barang olahan migas ya, seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Indonesia masih mengimpor barang-barang seperti ini ya. Kedua, ada barang konsumsi. Nah, konsumsi berarti untuk dimakan, seperti makanan, minuman, yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan juga Indonesia mengimpor. Ketiga, barang industri. Nah, seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, ada alat transportasi, dan mesin industri. Nomor 4, bahan baku ya. Seperti bahan baku industri, pangan dan minum, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Yang kelima adalah jasa. Biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli ya. Jadi kita masih mendatangkan orang-orang yang memang pintar dalam bidangnya. Nah, posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN ada apa saja sih? Oke ya. Nah, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Oke. Nah, ini kira-kira ada yang tahu ini kota mana? Welcome to the Asian Economic Community. Nah, spanduk penyambutan Masyarakat Ekonomi ASEAN terpasang di jalan utama Thailand. Yang menjawab Thailand tadi benar ya. Oke, pembentukan MEA itu tadi Masyarakat Ekonomi ASEAN, memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ya. ASEAN semakin terbuka. Selanjutnya, tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Nah, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN ya di kawasan ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Ya, oke. Ini upaya pemerintahan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada apa saja? 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Kalau di Indonesia itu minimal sampai SMA ya. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Ini berarti harus dilatih nih tenaga kerjanya ya. 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan nomor 5, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, kita juga meskipun masih anak-anak, kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi globalisasi ya. Kita sebagai warga negara Indonesia siap bersaing di pasar dunia internasional. Oke?
Nah, begitu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta share video ini ke teman kalian jika memang video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, begitu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jaga kondisi, jaga kesehatan, dan salam damai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan.